Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah seorang penasihat dan sangat terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ia adalah orang yang paling mengerti tentang nasab atau silsilah keturunan Quraisy. Di samping itu, ia dikenal pula sebagai seorang pedagang yang sering mengadakan perjalanan ke berbagai pelosok daerah. Di masa jahiliyah, ia adalah orang yang mengharamkan minuman keras atau khamr terhadap dirinya. Bahkan ia tidak pernah menyembah dan bersujud kepada berhala. Ia adalah sahabat Rasulullah di masa jahiliyah dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Dalam Islam, ia adalah orang utama kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar adalah seorang sahabat yang setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat. Ia berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah, dan ia pula yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah berteduh di goa dalam perjalanan yang dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ingatlah ketika orang-orang musyrik Mekah mengusirnya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling pertama dan paling banyak menginfakkan hartanya dalam membantu dakwah Islam. Pada saat perang Tabuk, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya sebagai bekal pasukan Islam melawan orang-orang Romawi. Ia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, "Dahulu kami memilih manusia yang terbaik pada zaman Nabi, maka kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Penilaian para sahabat tersebut juga dibenarkan oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Di antara prestasi paling tinggi yang telah beliau raih dalam masa kepemimpinannya adalah tentang kebijakan dalam menyatukan pendapat seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapannya. Kemudian perintahnya untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing, seperti Aswad al-Ansi, Musailamah al-Kadzab, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Beliau pun memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun pernah memerintahkan Zaid bin Thabit agar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan, baik yang ditulis di kulit-kulit, lempengan kayu dan batu, maupun yang dihafal dalam dada kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi setelah para penghafal Al-Quran banyak yang terbunuh dalam peperangan Yamamah. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Ia dimakamkan di samping makam suri teladan dan sahabat tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah perjalanan Abu Bakar, seorang yang sangat istiqamah dalam ketaatan, terdepan dalam pintu-pintu kebaikan, sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menghabiskan seluruh umur dan hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjayakan agamanya. Allahu a'lam.